Osi untuk rakerda kita pada malam hari ini. Ya, pemimpin sidangnya. Ya, baik. Untuk pemilihan ketua sidang, nanti setelah Ibu Ketua menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Jangan yang terakhir, itu nanti. Yang banyak itu Mas, yang berapa lembar tuh? Ya ini kan ini. Ya. Benar ya? Ini. 31. Cukup aja udah 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Kami akan melaporkan kegiatan ASPI DPD Kalsel selama keterbentukan kepengurusan 2020 sampai tahun 2022 atau per hari ini. Yang pertama bisa dibuka ke halaman 13. Baik, anggota ASPI DPD Kalsel pada saat musda keempat pada 18 November tahun 2020 beranggotakan 20 orang. Berjalannya waktu hingga saat ini total anggota ASPI DPD Kalsel bertambah hingga 18 orang. Sehingga total menjadi 38 orang. Yang terdiri dari bidang usaha maupun tenaga ahli. Di antaranya adalah dari transportasi, perhotelan atau homestay, biro perjalanan wisata, tenaga pendidik, event organizer, restoran, pengelola objek wisata, jurnalis wisata, konsultan pariwisata, pemandu wisata, pemimpin perjalanan wisata, dan yang terakhir dari pusat oleh-oleh, sehingga semakin melengkapi komponen pelaku pariwisata di Kalimantan Selatan. Berikut ini anggota-anggota kita yang dari DPD Kalimantan Selatan. Adakah? Bawahnya lagi mungkin.
halaman berikutnya di halaman 18. Program kerja tahun 2020 dan sampai 2022, di mana kita selama ini juga melakukan audiensi. Atasnya ya, bagian atas. Atas lagi. Atas. Habis ini bawahnya. Susunan pengurus bawah lagi. Bawah lagi. Kemana? Bawah lagi mas, bawah atasnya suka Travel Mart, atasnya. Atas. Ya ini ya. Oh. Bawah lagi mana belum? Bawah lagi. Mungkin saya bacakan aja ya. Program kerja audiensi di mana kita telah melakukan audiensi di baik pemerintahan, dinas pariwisata maupun Kesbangpol, diantaranya yang dari Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin, Direktur Operasional Amanah Borneo Park, yakni Ibu Anjar. Berikutnya kita ke Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, dengan Bupati Kabupaten Tanah Laut Pak Sukamta. Selanjutnya juga kita ke PJ Wali Kota Banjarmasin waktu itu, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Bupati Kabupaten Banjar, Sekda Prof Kalimantan Selatan, Ketua PKK Kota Banjarbaru atau Ibu Wali Kota, Dinas Pariwisata Kota Banjarbaru, Direktur Operasional Bangkalsel, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif saat kunjungan ke Kalimantan Selatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjar, Wali Kota Banjarmasin, Bupati Hulu Sungai Utara, GM dan jajaran Angkasa Pura, dan yang terakhir Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita telah berhasil melakukan event nasional ASPI DPD Kalimantan Selatan, yakni Suka Travel Mart. Sukses diadakannya event Suka Travel Mart 1.0 pada 21 sampai 24 Oktober tak menghentikan langkah ASPI DPD Kalimantan Selatan untuk kembali menggelar event Suka Travel Mart yang kedua pada tahun ini rencananya insya Allah. Tentunya dengan adanya event tersebut berdampak adalah melibatkan atau terbentuknya masyarakat yang di sekitar objek wisata, terutama destinasi unggulan yang termasuk paling baru dan perencanaan sementara kota yang akan kita kolaborasikan di kegiatan Suka TM 2.0. Rencananya mungkin kita nanti dengan kolaborasi dengan Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Untuk Suka TM 2.0 rencananya. Ya, rencananya. Mudah-mudahan terlaksana. Berikutnya kita juga melakukan pendampingan desa wisata. Program pemberdayaan masyarakat lewat desa wisata adalah salah satu strategi untuk menunjang kelancaran pariwisata berkesinambungan khususnya di Kalimantan Selatan. Berangkat dari MOU ASPI dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif pada 2021 mengenai pendampingan desa wisata, ASPI Kalimantan Selatan merupakan salah satu yang ditunjuk untuk mendampingi 2 desa wisata pada tanggal 29 sampai 23 Februari, diantaranya Desa Tiwingan Lama Aranio, pendampingan homestay PIC-nya oleh Ibu Mutia, pelaksanaan lapangan oleh Adin Fitra Santoso, dan pengelolaan limbah oleh Teguh Winarto. Berikutnya kita juga ada di Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, pendampingan pemanduan oleh PIC dan pelaksana lapangan Bebes atau MBES KONI. Dan berhasil terlaksana dengan lancar setelah ditinjau langsung oleh tim Monef dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 18 sampai 19 Februari. ASPI DPD Kalimantan Selatan juga akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan bersama stakeholder maupun perusahaan swasta untuk mendampingi di desa wisata lainnya. Tentunya akan menjadi program kerja ke depan untuk memajukan pariwisata di Kalimantan Selatan. Baik, cukup laporan dari saya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk laporan keuangan akan disampaikan langsung oleh Ibu Ketua Bu Mutia. Langsung ke ini yang kedua, uang keuangan.
kelihatan saya bacain. Ya, selanjutnya saya akan membacakan laporan keuangan yang saya pegang karena mohon maaf bendahara yang terdahulu sampai sekarang masih berhalangan untuk hadir dan belum bisa untuk memberikan laporan keuangan yang beliau pegang. Di sini awal pembukaan Bank Kalsel kita ada dana 2,5 juta 42.520 rupiah. Kemudian kita ada sponsor Suka Travel Mart dari Bank Kalsel 45 juta. Kemudian saya ambil cash 46 juta. Dan digunakan untuk kegiatan Suka TM sebesar 43.275.700 rupiah. Lalu ada dana masuk lagi dari Disparprov yang saya terima dari Ketua Panitia Pelaksana Bebes. Itu ada uang dana untuk kru 4 juta, tiket DPP 4.800.000 sekian, makan 7.500.000, untuk produksi 6.610.000, talent 7.100.000. Kemudian dilakukan pembayaran untuk kru sebesar 3 juta, ada selisih 1 juta itu dihibahkan oleh yang bersangkutan untuk kas aspi. Kemudian kita mengeluarkan biaya untuk munaslup 2 orang yang berangkat, Pak Teguh dan Pak Edo, sebesar 2,5 juta. Ada pengeluaran 400.000 untuk karangan bunga mantan Gubernur Kalsel. Ada dana masuk kegiatan pendampingan desa 2 desa wisata sebesar 14.325 dan diserahkan kepada saya dan Om Bebes, di mana 10%-nya kita untuk pemasukan kas. Jadi diambil 12.892.500 dibagi 2 untuk kegiatan. Itu baru DP-nya. Nanti ada pelunasannya belum diterima sehingga nanti masih ada lagi pemasukan untuk kas aspi. Kemudian ada pendaftaran anggota baru 2 orang sebesar 1.100.000, ini belum termasuk atributnya. Dan untuk biaya rakerda pada hari ini 12 juta, sehingga dana yang ada cash di saya 1.942.500 dan ada di rekening Bank Kalsel 16.967.520, sehingga totalnya 18.910.20 rupiah. Ini uang ini akan saya serahkan, uang cashnya dan rekening Bank Kalselnya akan saya serahkan kepada bendahara yang pengurusan ini, yaitu Ibu Olpa Risanta. Bagi-bagi. Semoga kepengurusan yang baru bisa membuat event-event yang baru lagi sehingga kas aspinya lebih besar lagi ya. Ya, demikian laporan dari program kerja sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya kita bisa langsung saja ya Pak untuk pemilihan ketua sidangnya. Monggo saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua dan juga Pak Edo yang sekarang berganti posisi ya untuk pengurusan yang baru. Ya, selanjutnya kita akan menentukan pemimpin sidang kita rakerda pada malam hari ini. Sekarang waktunya 19.55. 5 menit saja kita menentukan. Ya, secara aklamasi silakan kepada floor untuk menentukan suara terbanyak. Yang sudah pengalaman saja, ya setuju kalau Pak Beskoni? Ya, langsung. Dan sekretaris sidang, Pak Lisbar. Ya, setuju ya? Ya. Ya, jadi pimpinan sidang akan dipimpin oleh Bapak Beskoni.
dan sekretaris sidang oleh Bapak Lisber. Selanjutnya meja sidang kami persilahkan kepada beliau berdua. Ada tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Ketua Umum DPD ASBI Kalsel, Bu Mutia, Pak Sekretaris Umum. Nah, ini pas ini pasangan ini, duduk pun berempetan. Yeay! Iya. Sama Ibu Selamat juga sama Bu Bendum kita yang baru, Bu Olpa. Ketua Umum, Wakil Ketua juga baru ya? Wakil Ketua Fahruz, wis. Langsung DPC Kalsel. Ulun bingung apa yang kita bahas. Ya, makanya itu ajar ada amplop, makanya maju. Kita apakah pertama dulu Om Lisber, ini kita putuskan kita langsung kita bahas bersama atau kita bagi komisi? Langsung aja biar cepat. Ya sudah, artinya ini mungkin tadi dari pihak pengurus kepengurusan itu sudah membuat semacam panduan program kerja, tinggal mungkin kita tinggal revisi sedikit, tinggal kita iakan atau tinggal kita revisi sedikit. Jadinya kita gerak cepat aja apa yang sudah ada. Kalau kemungkinan sih dibahasnya per biro ya, per bidang-bidang. Kalau ada yang kegiatan-kegiatan bisa dimasukkan, langsung aja disampaikan per bidangnya. Jadi langsung aja lah ngomong bepandir, kalau perlu unjuk tangan, izin langsung biar kita bisa cepat. Gitu ya Bu Ketua. Lanjut kita langsung. Ada screen di sini lah. Mungkin bisa dibacakan sama Om Lisber dulu daripada bengong Om Lisbernya. Monggo Pak Sekretaris. Bolpen bro, sama bebek. Cak, aku bepadah sih Din semalam. Sudah ke baper ya? Apa udah tanya aja aku, jam 11 siang, lapar, tutup, bepadah 24 jam. Ya baik, kita buka program kerja dimulai dari Wakil Ketua untuk bidang organisasi, forum kaderisasi mengenai asistensi atau sharing antar anggota. Tujuan kegiatan bisa dilihat di layar, contoh kegiatan makrab, outbound, kopdar, kegiatan bulanan, dwi bulanan maupun triwulan. Untuk program berikut apakah ada tanggapan? Cek hand, mic ke Faru, mic-nya julung ke Wakil Ketua. Kita langsung naik, apakah setuju semua? Apa perlu ditambah gitu loh? Mungkin yang perlu diinikan dari yang bersangkutan Yang dulu bersangkutan untuk dulu menyampaikan kami dulu biar berikan teman-teman. kesempatan. Wakil Ketua 1, Pak Fahru. Ya kami persilakan Pak Farujani. Wakil Ketua 1 bidang organisasi. Silakan Pak. Mungkin bisa diperbesar. Gimana Pak? Untuk program
tersebut di layar Pak. Nggih. Apakah bisa ditambahkan atau bagaimana? Ada tanggapan dari Bapak atau anggota yang lain kami persilahkan. Mohon bisa ditampilkan Untuk Wakil Ketua 1 Pak. yang kopdar tadi Ya, tuh. Udah di screen Pak, ada di Ya. screen. Forum kaderisasi mengenai asistensi menjalin pariwisata saling mengenal, menyelesaikan masalah, contoh kegiatan makrab, outbound, kopdar, kegiatan bulanan. Jadi ini bisa menambahkan atau Bisa menambahkan misalnya family gathering atau gimana gitu Pak. PM trip kayak. Ya, mungkin tambahan sedikit aja mengenai itu. Kalau yang makrab, outbound sama kopdara pas saja, setuju aja. Mungkin tempatnya atau spotnya mungkin lebih ke daerah atau ke calon-calon DPC lah. Itu sih sedikit masukan. Sedikit masukan. Mungkin yang lain ada tanggapan yang lain. Jadi kita tambahkan harapannya di calon-calon DPC kegiatannya Pak ya. Iya, maksud lokasinya. Ya lokasinya. Ya, monggo yang lain. Ibu Ketua, sedikit Bu. Ini kan ada 2 wakil ketua Bu. Apakah biro-biro ini berkoordinasi dengan wakil ketua apa langsung ke ketua semua mengcover? Nah, jadi wakil ketua 1 ini membawahi biro apa aja? Kita bilangnya Pak Gatot biro apa bidang sih Pak? Kalau di Bidang. DPD Pak, Cek. di PP biro ya, bidang ya. Oh. Biasanya kalau di daerah sih biro. Soalnya di sini Untuk wakil ketua bidang organisasi gitu ya Pak ya? Permen. Ya Pak. Oh, ini udah ada filenya lagi nggak? coba kasih lihat ini. Baik, mungkin sharing dan sebagai gambaran saja bahwa di Rakerda ini kita lebih banyak membahas mengenai program kerja. Dan sebenarnya dalam konteks apa nih meetingnya, ini yang memimpin adalah Ibu Ketua sebenarnya. Jadi yang karena hasil, intinya begini, hasil musda kemarin, itu kan ada kelompok 1, kelompok 2. Satunya mengenai program, satunya mengenai organisasi, kalau nggak salah seperti itu kan. Nah kita, kalau Rakerda kita bicara mengenai program. Program yang diamanahkan oleh musda kemarin, kira-kira apa saja secara garis besar. Nah dari situ, kemudian ini saya kira sudah cukup bagus, ini kayaknya sudah di satu-satu, bidang organisasi, bidang sekretaris, dan lain sebagainya. Tapi apakah ini hasil musda kemarin ataukah membuat sendiri-sendiri mulai sekarang? Oh, Berarti oke. harus Nggak apa-apa. Ya, jadi begini, secara garis besar, sebentar. Kami izin turun dulu. Oke, enggak apa-apa. Jadi begini, secara umum kegiatan ini, Rakerda ini adalah membicarakan mengenai atau menganalisa dari sisi strategi dan lain sebagainya
hasil musda program-program yang diamanahkan kepada Ibu Ketua untuk 4 tahun ke depan. Nah, programnya apa saja di situ? Ada program sosial, organisasi, masalah administrasi dan lain sebagainya. Biasanya sih ada seperti itu. Kalau memang nggak ada masalah. Jadi kita sepakat aja dulu. Istilahnya begitu. Prinsip nggak ada masalah, kita sepakat apakah yang sudah ditulis itu atau mungkin ada ide-ide yang lain dari rekan-rekan yang paling dekat dalam 4 tahun ke depan. Misalkan mengikuti programnya pusat dulu misalkan. Nah, program pusat kan ada beberapa itu yang bisa diadopsi di daerah. Tidak apa-apa kalau ada seperti itu. Nah, itu dibicarakan strateginya bagaimana. Misalkan saya tahu tadi salah satu adalah misalkan pembentukan DPC, pengembangan organisasi kan berarti ya. Misalkan organisasi itu adalah pembentukan DPC, kemudian sertifikasi, misalkan seperti itu ya. Kalau organisasi itu ada hubungan pemerintah, kemudian ada organisasi sama pelatihan kalau nggak salah. Nah, di situ bisa saja mungkin diadakan pelatihan dengan DPP misalkan, yang ada hubungannya dengan pelatihan. Kalau dengan hubungannya pemerintah misalkan kita mendekat dengan pemerintah, kira-kira program-program apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama dengan pemerintah di daerah sini ya, lokalan ini untuk Kalimantan Selatan kira-kira apa saja. Kemudian yang berikutnya lagi dengan pemerintah misalkan ada hubungannya dengan sertifikasi, misalkan pemerintah mau mengadakan sertifikasi guide, sertifikasi mengenai front office, sertifikasi mengenai ya pelaku wisata kan ada front office, ada guiding, ada pembuatan paket-paket kayak macam, mungkin ada sertifikasi MICE dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita segera dekati pada mereka. Misalkan seperti itu. Kalau untuk badan dana dan usaha yang wakil ketua 2, itu arahnya adalah ke keuangan. Artinya kira-kira bagaimana program-program organisasi, program-program secara umum itu kita biayai kalau misalnya nggak cukup dana dan usaha itu mencari kegiatan yang kira-kira bisa digunakan untuk mencari dana dan usaha. Dana dan usaha ini kan dapatnya dari sementara ini dari iuran anggota. Kalau misalkan ada tambahan lagi, misalkan ada kegiatan travelmat, tadi saya lihat ada travelmat di sini. Nah, ini bisa menjadi bagian dari usaha dan dana. Kapan kira-kira dikalkulasi, kira-kira mendapatkan berapa dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan sertifikasi tadi, kalau di pemerintah mungkin gratis misalkan. Jadi hubungannya dengan bagian pemerintahan harus mendekat ke sana, oh ini ada pelatihan atau sertifikasi gratis. Nah, memang gratis dari pemerintah, tapi karena lewat organisasi, misalkan dipungut berapa, karena untuk organisasi, boleh yang seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu, yang nanti kita rangkum selama 4 tahun ke depan, kira-kira bisa membiayai untuk hidupnya organisasi, itu tadi. Nah, kalau kami di BP, memang ada dana. Tapi dana itu kita berprinsip satu, jangan mengumpulkan dana, karena kita bukan pengumpul dana kan ya. Nah, dana itu harus dibuat untuk kegiatan anggota. Memang kita harus menyisihkan kepada pengurus berikutnya, ya, yang sifatnya rutin dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai dihabiskan. Kayak kemarin DPP kemarin, kepengurusan kemarin, jujur aja kita nolkan, nol, benar-benar nol. Utang nol, ini nol dan lain sebagainya. Karena ribet. Jadi kita putihkan semua DPP. Akhirnya kita buat mulai awal. Kita masukkan ke Siska. Jadi semua orang bisa tahu, oh ya kita punya dana sekian. Kira-kira digunakan untuk apa saja. Ayo bareng-bareng gitu. Jadi terbuka semuanya. Manfaatkan Siska. Ada itu. Ya. Itu ada bendahara masuk situ, rekening masuk, nggak masalah, bisa semuanya situ. Anggota bisa melihat, terbuka, jadi enak. Jadi ada dana sekian, kalau kurang, ya anggota juga harus berpikir kira-kira gimana supaya organisasi jalan,
anggota juga harus berpikir juga untuk mendapatkan dana tersebut. Gitu. Jadi secara umum hanya 2 itu aja yang perlu dibahas, dan secara ini Rakerda dipimpin oleh ketua, karena yang punya program. Ya. Tepuk tangan dulu buat ketua naik. Hey! Oke, biasanya ketua, sekretaris, wakil 1, wakil 2. Lengkap 4, itu. Ya. Ya, saya kira itu rekan-rekan. Jadi nanti Rakerda itu hampir sama dengan Musda. Cuman kalau Musda itu laporan ketua, ada laporan kan. Nah kalau ini langsung. Jadi ini kita nanti berusaha untuk kedepannya kita mau Rakerda lagi nggak apa-apa. Minimal dalam ADART kan ada ketentuan minimal 1 kali. Mau 2 kali boleh. Ya. Jadi kita buat strategi yang kira-kira anggota dan pengurus ini bisa melaksanakan dan reasonable. Ya. Jadi jangan sampai mulu-mulu ternyata kita nggak bisa ngapa-ngapain. Percuma nanti. Banyak ide itu banyak. Ini setelah ini nggak ada dana nih, nggak ada yang dukung, nggak ada ini, repot malah. Mumpung masih dikit, nggak apa-apa, ayo kita bicarakan bersama-sama. Itu. Nah sebagai acuan mungkin ini dulu ditawarkan, kira-kira mau nggak, atau itu dirubah, atau disempurnakan dari idenya itu, monggo nggak apa-apa. Jadi supaya cepat nanti, ya. Monggo, kami persilakan Ibu Ketua. Nanti kalau ada apa-apa saya dampingin, nggak apa-apa. Ya, Ya. silakan. Monggo. Ya, jadi secara umum juga pemahaman juga mengenai Dewas. Dewas itu tidak eksekutif ya. Jadi dia nggak melakukan apa-apa. Dia hanya ngawasin aja. Ya. Monggo kami persilakan. Ketua, sekretaris, wakil 1, wakil 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Mas langsung slide yang program kerja, Mas. Halaman berapa nggak ngerti nih. Hampir sama aja kayaknya. Ya benar. Oke. Jadi untuk bidang organisasi, program kerja untuk sisa 2 tahun lagi ya, 2 tahun setengah ke depan, kita akan mengadakan acara triwulan untuk intern ASPI. Mungkin bisa diisi pelatihan-pelatihan, Pak Jimmy ya ini yang membidangi ya. Lalu kita targetkan untuk pembentukan DPC minimal 3 DPC sekaligus, yaitu Banjarmasin, Tanah Laut, Kabupaten Banjar. Lalu untuk bidang program kerja, kita target tahun ini akan melaksanakan travel mat. Sini aja Mas. Bulannya mau ditentukan kapan? Kebetulan ini ketua panitia pelaksana kita tunjuk sekretaris Pak Teguh. Mau kita kira-kira targetnya kapan nih? Karena Oktober kita udah ada event nasional di sini. BCF Juni. Oktober, November, paling cepat November ya. 2022. Antara Agustus sampai November gitu ya, kita targetin gitu ya. Terlalu mepet nggak sih? Nggak. Kabupaten kota yang akan kita gandeng adalah Kota Banjarmasin, Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar. Ada tambahan dari teman-teman? Sudah ngantuk? Atau ACC by WA lagi? Lanjut ya. Gimana? Nah, pengen baca kah Pak? Untuk kesekretariatan kita akan aktif. Ya,
Gimana maksudnya Bu? UMKM. Di ekonomi kreatifnya gitu ya Bu ya? Pariwisata. Oh, itu kalau boleh saya sarankan berhubungan dengan perizinan, karena di sini sudah ada kemudahan melalui pendekatan OSS. Itu, jadi kan berdasarkan berbasis resiko rendah, sedang, rendah, menengah, sama tinggi kan itu ya. Itu mendingan ini aja dipanggil mereka, ASPI yang menyelenggarakan, iya terus mereka kita undang gitu. Jadi seperti itu aja. Kalau kita ngurusi bantu malah susah malah. Jadi pengarahan memfasilitasi atau memberi pengarahan untuk perizinan melalui Betul. OSS gitu ya? Iya, itu kan sekalian nanti ada pariwisata, di situ ada biro perjalanan, agen perjalanan, ada UMKM dan lain sebagainya. Itu sekalian aja diundang mereka itu. Untuk program kerja yang lainnya ada tambahan? Usulan? Kalau nggak ada kita beralih ke bendahara ya. Ya, terima kasih. Mohon izin Ibu Ketum, mungkin ini aja menindaklanjuti pembicaraan kami dengan Bapak Imam Subarkah, Kepala Bank Indonesia. Ada beberapa diskusi-diskusi kami kemarin dengan beliau terkait dengan pengembangan wisata di Kalimantan Selatan, termasuk juga dengan desa wisata dan lain sebagainya. Mungkin karena kemarin itu belum kita tindak lanjuti, mungkin ini jadi agenda kita juga, nanti kita bisa beraudensi dengan beliau terkait dengan bagaimana nanti peran ASPI di dalamnya dan juga menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia. Sayang karena peluang-peluang ini juga akan membuka kita lebih jauh lagi pergerakan-pergerakan dari ASPI, bagaimana dengan program-programnya ke depannya. Kita tidak dalam hal ini kita mulai dengan audensi dulu, kemudian nantinya pembicaraan sampai ke arah mana. Tapi kalau yang kemarin yang kami tangkap, bahwa yang disampaikan oleh beliau itu adalah beliau sangat care, artinya kemarin saya secara tidak langsung juga mempromosikan ASPI, apa kiprah ASPI, apa peranan ASPI, termasuk juga peranannya di dalam mendorong pergerakan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya juga bagaimana pengembangan desa-desa wisata yang sesuai dengan harapan dari kita semua, bahwa desa-desa wisata ini bukan sebagai penunggu, artinya menunggu begitu saja, tapi bagaimana mereka juga bisa nantinya mengembangkan diri lebih bagus lagi. Kemudian barangkali juga tidak salah juga nanti dalam hal ini nanti ASPI kita bikin ASPI Goes to Campus nih. Ini usulan ya, karena bagaimanapun juga ada hal-hal yang kita edukasi kepada para mahasiswa dan lain sebagainya tentang peranan ASPI, tentang hal-hal yang berkaitan dengan edukasi ke pariwisatawan.
dalam hal ini kalangan milenial. Jadi kita juga mengajak bagaimana mereka cinta tentang pariwisata dan lain sebagainya, karena ada beberapa catatan ketika kita melakukan SWOT Kalimantan Travel Mart kemarin dari kawan-kawan peserta, bahwa banyak ada juga generasi-generasi muda kita yang belum tidak mengetahui destinasi wisata kita seperti apa, kemudian apa saja yang di dalamnya, kemudian bagaimana peran-peran organisasi dari pariwisata itu sendiri. Nah, ini mungkin ya jadi catatan kita bersama. Nah, kalau yang lainnya saya setuju aja bahwa prinsipnya kita bergandengan tangan bersama-sama untuk membangun pariwisata kita yang semakin baik dan semakin sesuai dengan harapan bahwa kita membangun bangkit kembali pasca pandemi ini. Saya kira itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Santa. Langsung dicatat. Ada lagi atau lanjut? Akan kita bahas masalah pendanaan, iuran untuk masuk ASPI, untuk keanggotaan. Ada lagi tambahan yang untuk program kerjanya? Iya, terima kasih Bu Ketua. Menyambung tadi Pak Risanta tentang ASPI Goes to Campus, di sini juga ada perwakilan dari SMK ya Pak ya, Pak Katino ya dari SMK 3, iya. Juga menyangkut keberadaan pendampingan atau mungkin memberikan fasilitas ya kepada anak-anak ya Pak yang mau magang atau bagaimana. Silakan Pak Katino kalau ada yang mau disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati. Untuk program kerja mungkin tadi kami support dari masukan Pak Risanta tadi berkaitan dengan ASPI Goes to Campus. Memang program kami sebetulnya di SMK itu, karena kami mohon maaf SMK 3 itu kan salah satu SMK rujukan. Jadi ada satu program di SMK yang belum bisa kami kerjakan, mudah-mudahan dari ASPI ini bisa mensupport kami. Ada 50 jam wajib kami menghadirkan guru tamu dari industri. Mudah-mudahan, karena kita tahu tadi anggota ASPI dan pengurusnya tadi kan berasal dari berbagai stakeholder dari pariwisata, banyak kan gitu. Mudah-mudahan bisa di situ. Kemudian yang disampaikan Pak Risanta tadi memang aspir generasi muda ini harus kita support. Anak-anak muda dengan jemari-jemarinya lewat media sosial ini mungkin perlu itu ada satu perhatian kita arahkan untuk mengembangkan pariwisata Banua. Kita masih ingat waktu ada kunjungan Pak Menteri di Best Western dulu, Pak Jimmy ya. Itu disonding semua SMK, anak-anak wajib untuk mohon maaf memasukkan salah satu objek wisata yang di cancel di media sosial mereka, mempromosikan. Mungkin ini bisa kita jadikan sebagai salah satu contoh. Mungkin satu desa wisata kita boomingkan dulu, sehingga kita fokus bisa mengembangkan satu daerah. Tujuan wisata tidak mempromosikan sesuatu cancel tapi pada blur gitu loh. Kita semu, titik fokusnya di mana. Pada saat itu kita ingat fokus di Kemenpar saat itu yaitu Pegunungan Meratus ketika kita ditetapkan sebagai geopark dulu kan, sehingga semua siswa SMK saat itu suruh memposting semua tentang Pegunungan Meratus. Cuman sayangnya pada saat itu pandemik COVID-19 berbarengan datangnya, sehingga kelihatannya program itu kemarin itu akhirnya agak semu di situ. Jadi kalau kita gali tadi dari segi SDM tadi, tiada salahnya mungkin kalau kita tambahkan program kerja di ASPI itu ya Goes to Campus ataupun Goes to School tadi. Kita banyak di Kalsel ini anak-anak SMK yang sudah memiliki jurusan pariwisata khususnya. Gitu.
Yang kedua tadi, ya memang kerjasama lebih lanjutnya tadi, alhamdulillah kalau rekan-rekan ASPI ini sebagai supplier atau stakeholder dari pariwisata ini, bisa nanti kita kerjasama sebagai tempat job training anak-anak kami, baik itu yang dari mahasiswa ataupun dari rekan-rekan kami yang dari SMK sendiri. Itu Bang masukan kami Pak Jimmy. Alhamdulillah selama ini memang cukup support banget ya, kita apresiasi banget teman-teman yang dari industri bisa membantu anak-anak kita yang di SMK untuk kegiatan job training. Makasih Pak Jimmy. Tes. Ya, terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Ya, saya kembalikan ke Ketua. Ya, tahun kemarin sudah ada MOU dengan Akparnas. SMK. Ya, siap. Boleh izin Bu ngomong, sekalian rapel aja dan saran-saran. Iya Pak Katino, itu ada bintang filmnya video dokumenter SMK 3 loh Pak, di depan. The Maggots berhasil meraih penghargaan film pelajar terbaik nasional. Dari belatung, dari sampah. Jadi Bu, saran aja Bu, sebenarnya ulun rapel aja lah, karena kita mungkin nanti Pian bisa membaginya ke bidang-bidang yang lain. Saran pertama sih kayak ulun pengen kita jualannya bersama. Kalau bisa ada open trip untuk paket-paket tur wisata yang biasa kita kerjakan itu dikumpulkan oleh DPD ASPI, karena ASPI kan punya sumber database yang kuat untuk penjualan masing-masing dari kita. Jadi kita bisa saling mensupport, di mana nanti kan juga sekretariat kita kan dapat sharing dari sana, itu yang pertama. Yang kedua juga karena dari ulun sendiri, ulun ini pengoler Bu, pemalas, terutama untuk menghubungi hotel. Paling malas itu menghubungi supplier-supplier dari pariwisata itu satu-satu. Kalau saya dari dulu tuh kan sukanya cuman paling hotel pakai 2, airline cuman pakai 1. Nah, untuk masalah hotel, saran sih gimana kalau DPD ASPI Kalsel sebagai pintu masuk kami para anggota kalau kami mau booking hotel. Jadi kami nggak perlu lagi ngubungin hotel satu-satu, ngontak marketing, semuanya tuh dari ASPI. Dan juga kan lumayan, misalkan satu kamar ASPI cuma dapat 2.500 atau 5.000, tapi dengan semua anggota bergerak, semuanya kan bisa pakai nama ASPI. Dan di situ kan bargaining ASPI ke hotel itu kan lebih bagus daripada kita eceran ngambil, saya cuma support 50 kamar, Yudi cuma 50 kamar, tapi kalau kami ngumpul semua di sini, bisa-bisa satu hotel ASPI bisa support 300 kamar sebulan, kan itu bargaining untuk harga lebih murah kan lebih oke. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan, dan teman-teman di sini di ASPI itu kan kebanyakan labelnya dengan beberapa itu kan pengatur perjalanan atau tour leader. Tapi kan yang punya lisensi pramuwisatanya kan sedikit. Mungkin bisa nantinya teman-teman itu kalau bisa semua teman-teman ASPI di BIMTEK aja Bu. BIMTEK pramuwisata, sehingga masing-masing dari kita, personal kita mempunyai lisensi guide. Jadi nanti jalan-jalannya pun lebih aman dan mempunyai dasar teori. Dan untuk pelatihan dari kita untuk kita juga ulun selalu, karena beberapa minggu terakhir juga komunikasi dengan beberapa teman guide, meskipun dari kita itu sudah sering membawa tur kemana-mana, tapi selalu ada satu ketakutan pada saat kita membawa trip yang tidak pernah kita jalani. Nah mungkin perlu ada semacam kita sharing-sharing atau pematangan materi, bagaimana kalau kita menjadi pengatur perjalanan pada saat kita membawa yang namanya blind trip. Artinya trip itu kita bawa tamu ke sana,
di mana kita sangat buta sama sekali pada rute itu. Dan kalau kita emang kebiasaannya kebanyakan kan ada guide lokal yang nyambut. Nah, di sini penanganannya guide lokal itu kan kadang berperan pada saat di objek-objek untuk menjelaskan detail di on the spot. Pada saat perjalanannya kan itu bagaimana kita melakukan mengatur atau menjadi manajer tour pada saat trip itu kita belum pernah lakukan sama sekali. Dan tambahan-tambahan materi yang lain buat bahan cerita. Kayak tadi saya ngobrol sama Pak Isan, Pak, untuk literasi budaya dan sejarah Banjar ini kan terlalu banyak. Dan masing-masing buku yang kita baca itu berbeda-beda. Mungkin kita bisa juga minta ke dinas perpustakaan daerah dan arsip di Provinsi Kalsel untuk sesekali kita bisa bedah sejarah berdasarkan buku atau bedah buku sejarah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pariwisata bukan hanya masalah perjalanan, tapi kan semua aspek yang bisa menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak di lapisan bawah itu sebetulnya pariwisata. Jadi teman-teman di ASPI bukan hanya mikirin bagaimana kita bikin rute dan lain-lain, tapi dengan kita bisa mensupport masyarakat, itu juga bisa membangkitkan pariwisata. Contohnya kan sama Teguh nih kan, The My Gods. Dengan Belatung, The My Gods-nya di mana? Di Kalimantan Selatan. Nampangnya di nasional, kan sudah menaikkan nama Kalimantan Selatan. Itu aja, kalau ada tambahan nanti Ulun izin lagi menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap masukannya ya. Kebetulan ada beberapa yang sudah kita masukkan juga ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Ketua, senior-senior, menindaklanjuti tadi ada Ibu Ketua tadi masalah pendaftaran. Kalau bagi ulun sih, bisakah kalau ini kan posisi di dunia pariwisata kan lagi hancur-hancuran setelah pandemi. Nah, kita apakah bisa dikondisikan bagi orang yang ingin bergabung di ASPI, setelah kita screening dia itu layak untuk menjadi anggota ASPI, tapi untuk awal itu kita kasih dia free. Jadi kita dalam artian supaya anggota ASPI Kalsel itu semakin banyak, dan setelah kita target 2 tahun, tahun kedua dia harus melunasi. Dalam artian pembayaran itu dia tetap bayar, tapi dia dikeluarkan dulu KTA, tapi di target setelah dia 2 tahun dia harus melunasi, atau seperti itu. Jadi dalam artian itu kan kadang-kadang mungkin banyak sih kawan-kawan ulun yang di tanah laut yang ingin menjadi anggota ASPI, tapi setelah dia bertakun, bayarkah berapa biaya untuk masuk? Setelah kita katakan itu ada biaya, mereka mundur teratur karena alasannya kondisi keuangan lagi hancur. Nah, jadi apakah kita beri kebijaksanaan tetap bayar tapi mundur, kita beri waktu dalam 2 tahun dia harus bayar, kalau tidak kita cabut dari nomor keanggotaannya. Nah, itu aja saran dari ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yudi. Kebetulan ini juga yang mau kita bahas, masalah keringanan pendaftaran untuk mempercepat pembentukan DPC nantinya. Kami sangat paham kondisi sekarang ya, memang sedang sulit masalah keuangan semuanya. Nah, bagaimana untuk teman-teman, berarti kalau dari masukan Pak Yudi tadi, itu kan DPD berarti ini membayarkan dulu gitu ya, ngutangin dulu gitu ya. Karena syarat utama untuk menjadi keanggotaan itu kan iuran wajibnya itu kan untuk ke DPP. Jadi untuk DPD sendiri saya memang ada wacana untuk memberikan bisa.
Baik, mungkin langsung saja mengenai iuran anggota. Yang pertama sesuai dengan PO yang ada, kita secara terbuka bahwa minimal kalau nggak salah itu 350.000 untuk anggota baru. 350.000 itu sudah dibagi kurang lebih sekitar 125.000 untuk pusat DPP. Sisanya itu untuk daerah. Daerah itu ada dua, DPD sama DPC. Yang jelas dari DPC ada dari DPP adalah memungut sekitar 125.000 itu. Nah, persoalannya adalah kalau dibebaskan, ini nanti beban utangnya akan di DPD. Mau nggak mau. DPP nggak bisa memberikan kelonggaran karena nanti DPD yang lain akan melakukan hal yang sama. Itu. Jadi kesimpulannya untuk DPP pusat tetap seperti itu. Tapi untuk daerah, misalkan aku nggak ngambil apa-apa dari daerah. Untuk daerah misalkan cuman bayar yang baru 125, monggo silakan. Tapi itu harus ya. Monggo silakan. Intinya ke DPP langsung. Alurnya adalah si A tersebut misalkan mendaftar itu sesuai dengan aturan organisasi harus ada yang mendampingi 2 orang. Artinya yang memberikan referensi bahwa 1, si A tersebut adalah memang pelaku pariwisata secara resmi, dalam tanda kutip resmi itu adalah kalau dia itu pegawai, tunjukkan bahwa dia seorang pegawai, misalkan pegawai hotel, front office, dia harus membawa surat keterangan dari hotelnya bahwa dia seorang pegawai hotel. Itu diperkuat oleh 2 orang anggota yang sudah aktif, yang sudah ada referensi. Ya. Dari sana data-data tersebut dikumpulkan oleh DPD, DPD mengirim ke DPP. Yang berhak menentukan boleh tidaknya itu adalah DPC maupun DPD. Bahwa orang itu boleh layak menjadi anggota. Setelah layak, DPP hanya menerima nama-nama tersebut sama pembayaran, itu aja selesai. Ya. Kebijaksanaan untuk yang lain-lain, monggo itu dibicarakan di DPD maupun DPC masing-masing. Jadi, tapi perlu diingat dan perlu dihitung benar, jangan sampai dengan ada seperti rekan-rekan DPD yang lain, terutama Bali. Bali kemarin melakukan hal yang sama, digratiskan. Tapi sekarang dia sudah nggak punya anggaran lagi. Jadi diperhitungkan betul kekuatan anggaran daerah. Jangan sampai nanti seperti Bali. Bali maksudnya baik, karena pada saat kemarin kondisi COVID, banyak teman-teman yang harusnya memperpanjang, akhirnya dibiayai oleh DPD dulu. Nah ternyata tidak memperhitungkan COVID-nya agak panjang, nggak ada pemasukan, nggak ada apa, dia punya utang nantinya malah. Prinsip nggak ada masalah, silakan itu kebijakan masing-masing, tapi tolong diperhitungkan, jangan sampai ada beban nantinya. Monggo, kami silakan. Terima kasih. Pak Gatot mau bertanya, saya agak lupa 125 itu sudah termasuk dengan KTA belum? Bentar. Itu rinciannya ya di PO ada, itu uang pangkal, iuran anggota, biaya administrasi, biaya KTA, biaya DKU.
total 126.000. Terus kemudian untuk ASPI daerah ada rinciannya sekitar 96.000, untuk cabang sekitar 128.000, total 350.000. Ya, jadi intinya ketika mereka sudah mendaftar di sistem, lalu membayar 125.000 itu berarti kan sudah resmi menjadi anggota ASPI gitu ya Pak? Betul, membayar 126 tepatnya. Oh, 26. Nah, 126. Itu nanti terdaftar di pusat, sama pusat nanti akan dikeluarkan KTA-nya. Jadi pusat nggak akan screening lagi karena nggak tahu. Semuanya ada di DPC sama DPD. Lalu untuk kita kan ini memang untuk target pembentukan kepengurusan DPC gitu kan Pak. Nah, untuk atributnya itu kira-kira untuk pengukuhannya pelantikannya tuh harus lengkap kah? Harus lengkap. Harus lengkap. Harus lengkap. Jadi 125 ditambah 126.000 tambah PSH. Betul. Jadi PSH layarnya ini udah ada ya nanti. Nah, itu nanti PSH paling enggak. Karena ketentuannya sesuai dengan ADART harus ada itu. PSH seragam-seragam yang lain itu harus ada nanti. Untuk DPD Kalimantan Selatan, saya mewakili keringanan untuk DPD. Jadi DPD tidak akan mengambil dana untuk keanggotaan. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga tidak ada iuran, saya tidak pernah memungut iuran untuk dari anggota untuk kas daerah. Alhamdulillah kita bisa mencukupi dari event-event yang telah ada. Jadi untuk pendaftaran yang member baru, kita memang mewajibkan untuk yang di pusatnya saja Pak. Bagi yang lain ada masukan? Ya, termasuk. Iya. Ya. KTA. Ini berkaitan dengan PS ini atributnya Pak. Yang sisanya jadi 350 itu tidak ada untuk DPD, sebenarnya untuk mereka sendiri juga sih. Jadi atribut untuk PSH dan lanyatnya itu. Nggih. Paham. Paham. Untuk anggota biasa ya Pak ya. Jadi untuk menjadi anggota biasa, oke itu seperti itu bisa. Tapi untuk pembentukan DPC, otomatis kan mereka menjadi pengurus pelantikan. Ya.
Ya, izin masuk. Mungkin gini Bang Yudi, mungkin kita nangkap maksudnya kalau anggota biasa kata ketum kita bisa kita terima dengan cara begitu dengan bayar 125 atau 300 tadi. Tapi untuk yang kepengurusan kan wajib ada apa namanya PSH Bu ya. Nah jadi mungkin itu dari dia mendaftar, misalkan di Tala di kita ada 20 orang yang mau daftar, sedangkan kita target untuk pembentukan BPC itu 3 bulan ke depan, maka kita kasih jeda 3 bulan ke depan harus lunas. Karena atribut sebagai pengurus wajib dimiliki oleh si calon pendaftar. Mungkin kayak gitu ya. Calon pengurus maksudnya. Kalau dia masuk anggota biasa bisa, kata Bu Ketum tadi, sudah nggak dipermasalahkan dengan 125, bisa bergabung 300 tadi. Menebus sesuai keperluan atau arahnya memang seperti itu juga Pak. Apa sudah di belum ada sampai ke sana ya. Tetapi kita kan dalam waktu dekat kita akan ada pelatihan mengenai apa sih ASPI gitu. Selama ini kan setelah daftar nggak tahu apa sih ASPI. Itu di daerah oh ya ikut gitu ke kiri kanan. Jadi nanti ada kebijakan seperti itu sebelum nanti keanggotaan ada, apakah berupa Zoom atau apa, nanti ada hal-hal seperti itu. Kalau sertifikasi sambil jalan, yang penting ini dulu, menjadi anggota dulu. Gitu. Karena ada 2 hal Mas sertifikasi. Sertifikasi itu kalau misalkan anggota baru, kebetulan dia petugas front office misalkan, sekarang ini kan petugas front office juga sudah mempunyai sertifikasi front office kan? Nah, jadi kita nggak perlu sampai harus ada seperti itu. Tapi kalau yang lain, misalkan dari Pok Darwis misalkan. Nah Pok Darwis kan juga belum ada sertifikasi tertentu. Tapi dia nyata bahwa dia pelaku pariwisata di Pok Darwis satu desa tertentu. Nggak masalah, kita ikut aja. Kita nggak ada syarat untuk itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edo. Jadi apa yang disampaikan oleh dari ke DPP tadi bahwa untuk memfilter keanggotaan atau men-screening tadi kan ada 2 orang penjamin atau yang memberikan rekomendasi ya Pak ya. Jadi kita memang benar-benar sebagai penjamin tahu sekali calon anggota ini, baik itu keberadaannya, kredibilitasnya maupun dia mewakili siapa dan legalitasnya. Ya, screening awal memang sebenarnya betul DPP itu memberikan 2 rekomendator atau harus ada 2 dari anggota anggota ASPI yang sudah bergabung untuk anggota yang baru. Jadi di situ sebenarnya screening keanggotaan berlaku. Jadi otomatis si pemberi rekomendasi kan juga pasti akan diminta pertanggungjawabannya pada saat apabila terjadi sesuatu gitu. Ya, kalau memang dari awal kita sudah ragu, kita tolak aja Pak, sampai benar-benar dia punya legalitas yang sah, gitu maksudnya Pak. Jadi kita juga memudahkan nanti kepada pengurusan untuk bisa mengembangkan dan memberikan arahan kepada anggota, gitu. Terima kasih. Mungkin begitu ya Pak Ketua 1 ya. Ya, jadi screening itu screening administratif sama rekomendasi. Administrasinya adalah kalau dia pegawai, tunjukkan bahwa dia seorang pegawai. Bukti
Itu pasti ada. Apakah dia pegawai di travel A atau B, itu pasti ada. Minta itu. Kemudian yang kedua, kalau dia owner, pasti juga ada izinnya. Menunjukkan kalau di OSS sekarang ada NIB-nya itu, nomor induk berusahanya itu. Itu ada namanya kalau dia menjadi seorang pengusaha atau owner dari kegiatan tersebut. Tunjukkan itu. Nah, kalau dia itu seorang profesional yang di luar itu semua, kayak misalkan guide, boleh kan guide? Guide harus ada sertifikasinya, license-nya. Jadi screening awalnya dari sisi administrasi adalah itu. Baru mereka harus minta atau mendapatkan rekomendasi dari anggota ASPI yang masih aktif. Anggota ASPI siapa? Sebisa mungkin di daerahnya masing-masing. Tetapi boleh enggak kalau daerah lain memberikan rekomendasi? Boleh. Tapi sebisa mungkin daerahnya masing-masing. Jadi misalkan ada orang Jawa Timur yang sudah lama bekerja di Jawa Timur mengenai kepariwisataan. Kemudian dia pindah di sini, belum ada teman dan lain sebagainya, pengen menjadi anggota sini misalkan. Nah. Enggak, mutasi pun sekarang juga sudah mulai diatur sedemikian rupa, ya. Jadi nanti kalau mutasi ini ada surat dari asal dia menjadi anggota, kemudian di tempat yang baru juga ada surat penerimaan bahwa dia menjadi anggota di situ. Cukup ya itu ya mungkin. Oke, terima kasih. Ya, jadi ada record buruknya Pak. Cuman mau nolaknya dia dari segi persyaratan sudah sudah lolos. Tapi kita sendiri dari segi personalnya sebenarnya dia nggak rekomen kan gitu kan. Ya. Nah sekarang memberi rekomendasi apa enggak? Kalau nggak memberi ya sudah. Ya, yang rekomendasi itu kan yang menulis, memasukkan, menginput itu kan dia pribadi. Jadi dia mengenal ASPI dari mana, akan menyebutkan 2 orang itu gitu kan Pak. Nah. Oh. Oh gitu ya. Gitu Pak Edo. Oke, kembali untuk masalah keringanan ini ya, pendaftaran anggota baru untuk mempercepat pembentukan DPC akan dibedakan di mana untuk biro pariwisata, biro pelaku pariwisata, jadi yang punya owner travel agent yang punya PT, otomatis kan dia berduit. Jadi tidak ada keringanan, tetap 950.000 dia sudah mendapatkan paket lengkap. Sedangkan untuk contohnya Pokdarwis atau pelaku pariwisata ini memang terkendala masalah biaya, tetapi dia ada kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan ASPI, akan diberikan kebijakan yaitu hanya iuran wajib kepada DPP yaitu sebesar 126.000, kemudian atribut akan menyusul sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan, sesuai dengan harga yang ditetapkan dengan DPP. Kemudian kebijakan ini untuk sementara hanya sampai dengan akhir tahun 2022. Nanti akan kita bahas kemudian jika ada perubahan, karena ini sedang masa pemulihan untuk pariwisata dan percepatan pembentukan DPC baru. Bisa diterima ya, ketok ya. Udah diketok. Nanya aja, yang travel agent itu cuma PT, jadi kalau ownernya CP atau usaha perorangan itu bebas. Maaf, ralat PT atau CV yang berbadan hukum ya, berbadan hukum, bukan perorangan, gimana? Travel agent perorangan udah keluar NIB kan, itu kan juga masuk usaha. Itu katanya sekarang mau ada perubahan lagi ya?
di ininya. Enggak, tadinya kan sudah disahkan UU Cipta Kerja itu kan, tapi katanya mau direvisi lagi. Tapi bisa keluar NIB. Sudah bisa keluar NIB. Itu apakah masuk 900.000 atau 125? Gimana? Ya, dilihat dari kegiatan usahanya gitu ya. Itu berarti nggak direkomendasiin untuk secara personalnya berarti udah nggak benar. Sama untuk penerimaan anggota, kalau bisa jangan terlalu banyak dengan rekan-rekan biro perjalanan semua. Karena kan kita pelaku ya, pelaku pariwisata, kalau bisa berbagai macam kegiatan pelaku pariwisata boleh menjadi anggota. Jadi di situ nanti ada grafiknya, jangan sampai nanti asosiasi yang lain berpikiran bahwa kita itu asosiasi travel agent. Alhamdulillah untuk di Aspi Kalsel ini yang biro perjalanan wisatanya sedikit aja. Oke, lebih baik gitu. Jadi teman-teman hotel, terus kemudian kayak Pak ini dari SMK pengajar boleh, nggak apa-apa. Terus kemudian Pok Darwis, terus ada lagi dari kuliner ada juga. Kuliner ya, monggo yang banyak itu lebih variatif. Lebih gampang nanti masuknya kemana-mana masalahnya. Kalau kita berhubungan dengan pemerintah itu. Ya, terima kasih. Ya, dengan diketoknya 3 kali tadi oleh Pak Sekretaris, maka berakhir pula acara rakerda kita pada hari ini. Untuk hasilnya nanti akan di-share ke grup ya. Iya. Ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke acara yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak. Tolong diperhatikan Bapak Ibu, door prize-nya harap dipegang ya, karena ini akan menjadi bukti bagi Bapak Ibu sekalian yang akan menerima door prize. Door prize kita pada malam hari ini ada Pak Lisber. Tolong ya, Pak Lisber. Voucher benda-benda daripada bukti otentik untuk voucher, list dan lain sebagainya. Di sini ada 15, total ada 15 pemenang ya. Yang pertama saya bacakan dulu ini. Ya, nanti kita data. Ya. Ya, yang pertama dari PT Intan Tour, Intan Travel. 1 voucher diskon unit HS plus driver non BBM untuk 1 hari. Ini dibacakan dulu vouchernya. Dibacakan dulu apa saja door prize-nya ya. Non BBM untuk 1 hari untuk 1 pemenang. 2 voucher inap Soka Guest House untuk 2 pemenang dari Soka Wisata. 5 voucher untuk 5 pemenang dari Amanah Borneo Park. 6 voucher makan gratis di Bebek Baper untuk 3 pemenang. Kemudian 1 voucher makan untuk 2 orang di Pasta Joglo Banjar untuk 1 pemenang. Kemudian yang terakhir 6 voucher makan ketupat kaum di warung kaum untuk 3 pemenang. Jadi 6 voucher untuk 3 pemenang menjadi 1 pemenang dapat 2 voucher. Total ada 15 pemenang ya, kita akan undi. Di ball ini ada nomor ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa ballnya. Kita ambil dari 6 voucher makan ketupat kaum di warung kaum untuk 3 orang pemenang. 1 orang akan mendapatkan 2 voucher makan. Pak Nafarin.
Oh iya. Ya langsung saja silakan Pak Sekretaris. Tiga nomor, sorry. 3 nomor, 1 nomor dapat 2 voucher. Ini cepat ya. Kalau iya. Ya, ketupat nomor 32. Voucher berikut nomor 32. Kemudian 05 yang pegang kartu 05, 32 dan 28. 28, 32, 05. Bisa dibantu ini daftar hadirnya? Untuk voucher untuk ini nanti kita data. Ya. 28. 28 satu kali. 28 nggak ada tanda tangannya di sini. Oh nggak ada. 05 ada, 05. Udah absen belum? 05, 05. Nomor 5. 05. Aramadani. Dani, ya. Oke, Dani nanti kita catat ya, karena vouchernya nanti masih sama Pak siapa? Pak Husni. Ya. Langsung Dani. ini aja kali. Terus 32 juga nggak ada berarti. 32 juga nggak ada berarti. Nomor berapa? 32 nggak ada. 32 juga nggak ada. Cabut lagi Pak, cabut. Kosong 06 ada nih, pasti ada 06. Nomor 20 Emri Santa. Ya. Saudaranya sendiri yang dapat. Dan nomor 6 Nomor Om 6. Bebes. Nomor 6 Bebes. Ya, oke. Ya, kami ulangi Bebes, Emri Santa, terserah nanti Toker langsung japri yang masing-masing ya untuk pemenang. Dani, Bapak Emri Santa dan Bebes untuk masing-masing dapat 2 voucher makan gratis ketupat kaum. Kemudian 1 voucher makan untuk 2 orang dari Pasta Joglo Banjar untuk 1 pemenang. Kosong 7. Heri Hidayat. Oh, Heri Hidayat. Heri beneran, Heri. Oke, Heri 1. Japri aja kena langsung Japri. Kata Om Rama yes. Yang berikutnya 6 voucher makan gratis bebek baper untuk 3 pemenang. Jadi satu orang pemenang dapat 2 voucher. Oh couple, maksudnya couple ya. 14 Ibu Ketua, 14. Tunggu. Pak Katino nomor 2 orang nggak ada. Siapa? 14? Bapak siapa? Pak Katino. Pak Katino. Nomor 2. Silakan Pak. Ya maju sini Pak. Ya. Ada vouchernya? Ya 4. 25 gak ada kan? 25 nggak ada. Heri belum ambil voucher, Heri. Her ambil voucher Pasta Joglo, Her. Siapa yang kedua? Nomor berapa lagi? Kocok Pak, dikocok. 11. Nomor 11. Rias Hadi. Siapa? Rias Hadi. Siapa tuh? Siapa?
Siapa sih? Nggak ada, skip. Dua belas. 12, Pak 12. Jimmy. Iya, oke. Satu lagi. Saya. Ingin menyebut. Wih, ya oke. Ini vouchernya. Silakan Di Pak IPA di 8 depan. nanti ya. Iya, silakan terus ini Pak. Fotografer, foto. Saya dapat juga. Tolong foto, ya. Foto. Untuk ketua dapat. Foto. Ya, ayo. Berikutnya. 5 voucher dari Amanah Borneo Park untuk 5 penang. 5 voucher dari Amanah Borneo Park untuk 5 penang. Silakan Bapak Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya dapat voucher 09 Amanah Borneo Park. Mahdi Rama. Mas Om Rama. Oh, ABP, Rama. voucher ABP. Dapat 1. Terus ya. Saya simpan dulu vouchernya ya. 08. Fahru. 15 ini Rohidin. Rohidin ya. Tiga satu nggak ada. Nomor 1 belum. 02. Teguh. Woi. Satu lagi. 5 voucher. Sudah ada 4 pemenang. Masih ada. Sabar, masih ada 1 hadiah utama. Ada 2 hadiah utama ya. 30 nggak ada. Banyak yang kosong. Ada 29 yang angka besar pasti nggak ada. 19. Resadu. Siapa? Edo 23. ABP Pak Edo. ABP. Oke, sekarang voucher Soka Wisata. 2 voucher inap, 2 kagesas untuk 2 pemenang. Siapa yang belum dapat? Angkat tangan. Siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Maka sudah Om. Robi, Orangnya siapa? pulang Orangnya kayak Bandis apa? atau gimana, Adi? Lisber. Pak Lisber. Satu lagi. Ya pesennya 1 ya. Itu gosesnya syariah ya. Untuk 1 orang. 18. Abdul Khair. Staf muda. Iya, kocok lagi. Ayo. 21 ada. Santa. Ya, mohon maaf kepada yang belum dapat ya. Dan terakhir 1 voucher diskon untuk KS plus driver untuk 1 hari 1 pemenang. Iya.
Ya, 2 jam kocoknya Pak. Di luar BBM, unit dan driver. Dua. Husni Naparin. Wih, Nggak ada. oh nggak ada. Yes. Siapa lagi yang belum dapat? Oh itu ketua panitia. Jaki Malik. Yeay, Jaki. Ini enggak. Silakan. Ya, silakan untuk ABP berdiri Pak Rama, Fahru, Rohidin, Teguh, Edo. Ada yang Untuk belum dapat nggak? Soka Wisata, ya ABP. Soka Wisata, Lisber, Ibu Alpah maju ke depan. Yang belum dapat Terakhir belum. Jaki, Mas, ya silahkan. minta tolong goodie bag buat yang ini hadiah hiburannya. Rama, Fahru, Rohidin, Teguh. Rekan-rekan semua, karena kita dapat HIS, kita punya rencana ke Palangkaraya. Tapi kita cuma berdua aja, jadi teman-teman cuma say hello aja ya. Makasih. Ya, Hadiah hiburan bagi yang tadi belum dapat ini. Rama, Fahru, Rohidin, Teguh, Edo. Ya, susunannya. Rama, Fahru, Rohidin, Teguh, Edo. Sebelah situ. Ya. Hari kita mau. Ya, Soka, voucher Soka, Lisber, Olpa. Terakhir Intan Jaki. Ya, mohon kesediaan dengan hormat Bapak Wakil Ketua 1 untuk memberikan voucher. Untuk voucher Intan kami minta kepada Ibu Ludia untuk menyampaikan secara simbolis. Ibu Ludia minta tolong kesediaannya untuk voucher. Menyampaikan. Iya.
Ya, dengan demikian seluruh rangkaian kita dari tadi siang, sore sampai malam hari ini telah berakhir. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Ketua 1, Pak Gatot yang telah hadir memenuhi undangan kami, Pak. Terima kasih. Salam untuk pengurus DPP di Jakarta. Kemudian juga kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, dari Crucial Production serta para sponsor yang tadi telah memberikan hadiah kepada kita semua, dan juga kepada Ibu Ketua yang telah memberikan masukan dan juga voucher kepada kita. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu di rakerda berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Atas nama panitia dan pendukung acara kami Sahur di ucapkan mana? terima kasih. Sahur jadi bebek baper semua. Ya, langsung japri dengan ownernya. Terima kasih, selamat malam.